Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinah ala qulubil muslimin wal mu'minin wa jala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a alal huda wa dalalati ilal khair ibtiga wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif as-sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bidaraini amin. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang sangat krusial ya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu apa? Bab taharah. Babut taharah kita sudah habiskan mulai dari apa? Wudu ya. Wudu, kemudian tayamum, kemudian ghusl, kemudian izalatun najasa sampai ke terakhir adalah babul haid, wan nifas, wal istihadah. Sekarang kita ke pembahasan as-sholat. Mahiyas sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat? Apa yang dimaksud dengan sholat? Apa itu sholat? Hah? Doa. Kalau kita mengartikan sholat sebagai doa itu benar. Sholat dia berdoa. Di mana? Dia berdoa seperti halnya orang biasa berdoa, itu juga dinamakan sholat. Itu akan tetapi dalam segi bahasa, ad-du'a'u khairin, kita berdoa dengan kebaikan, itu juga disebut dengan yang namanya sholat. Akan tetapi pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman secara syarak, secara syariah, secara tuntunan agama. Bagaimana? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi salat yang dimaksud di sini adalah suatu aqwal wa af'al. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan atau perkataan yang mana perkataan atau perbuatan tersebut muftatahatun bit takbir, yang dimulai, yang dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dan ditutup bit taslim dengan salam. Itu ya. Itu yang dimaksud salat di sini. Ingat bahwasanya perintah sholat adalah wajib. Ada nggak yang ngomong nggak wajib? Ada. Kalau ada yang mengatakan sholat tidak wajib, ya berarti itu dipertanyakan keimanan. Karena apa? Termasuk daripada rukun Islam ya. Bunyal Islamu ala khams. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah. Kenapa iqamus shalah nomor 2? Ya walaupun memang dia tingkatannya nomor 2, akan tetapi pekerjaan yang pertama yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah ibadah sholat. Dan memang kenapa di situ syahadat di nomor 1 kan, karena memang syarat daripada sholat. Diperbolehkannya sholat itu harus pakai shin, harus
Harus syahadat dulu. Nah mungkin kalau misalkan bunyal Islam ala khamsin iqamis sholat kan nggak mungkin. Melaksanakan sholat baru syahadat, tidak. Itu syahadat dulu baru sholat. Karena melakukan semua ritual ibadah syarat utamanya adalah syahadat. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Seluruh pekerjaan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ketika hidupnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Akan tetapi yang paling utama atau yang pertama yang ditanya adalah apa? Sholat. Memang benar ada pertanyaan man rabbuka. Itu pasti kalau misalkan berhubungan dengan keimanan. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi? Ke ujung-ujung gimana sholat? Nah, kalau yang ditanya bukan muslim gimana? Saya sholat setiap hari. Bukan setiap hari, siap Sabtu dan Minggu. Ancak ya enggak? Itu ya yang kemarin Pancong. Jadi intinya sholat ini adalah pekerjaan yang pertama kali ditanya. Allah. Jadi apa sholat itu? Aqwalun wa af'alun. Ada perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan atau bacaan dan pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau misalkan kita artikan doa, kita kan doa itu kan juga sholat. Kita doa aja, gak usah sholat. Nah, ini biasanya yang dipakai dalih oleh orang-orang yang liberal, orang-orang yang berpikiran bebas, mengekspresikan ya dalil dan ayat. Dulu pernah Ustaz dengar faida qadaitumus sholata fadkurullaha ya mau qawdaw junubin itu ancam meraja lagi ya. Jadi sholat di situ dia katakan ya cukup mengingat fadkurullah, ya cukup dengan sholat itu kan adalah doa, ya kita zikir. Padahal maksud dalam surah An-Nisa dikatakan adalah apabila kalian sudah melaksanakan ibadah sholat yang di situ maksudnya adalah ya ini secara syariat, yang mana ada perbuatan ataupun ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maksud salat di situ. Bukan salat yang dimaksud adalah apa? Berdoa secara mengikat atau zikir. Memang itu betul secara bahasa, akan tetapi secara definisi, secara apa? Syariah adalah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Goliban ya seperti itu. Adapun yang bukan secara golib ini yang seperti biasanya, secara keseluruhan atau kebanyakan. Ada yang tidak dia ibadah sholat tapi nggak dengan takbir, nggak dengan taslim, ataupun tidak ada pekerjaan yang menyerupai seperti orang sholat biasanya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah orang bisu. Gitu. Ketika baca bismillah kan nggak bisa. Orang bisu gimana dia mau bicara? Dia hanya bisa gerak, tapi dia tidak bisa mengucapkan. Gitu ya. Itu orang bisu. Atau seperti halnya sholat jenazah. Sholat jenazah kan di situ tidak ada ruku, tidak ada iktidal. Ada nggak yang sholat jenazahnya pakai ruku? Ada. Kemarin kan ada video yang beredar viral itu, orang yang pakai baju astronot COVID, sholatnya di kuburan, sholat jenazah pakai ruku, pakai ya intinya sholat jenazah
tidak pakai ruku, tidak pakai i'tidal, tidak pakai sujud dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini ghaliban adalah yang pada umumnya. Adapun yang bukan pada umumnya ya tadi contohnya seperti orang bisu. Dia bisa melakukan gerakan sholat akan tetapi dia tidak bisa mengucapkan sesuatu. Ustadz dulu itu pernah, saya cerita sedikit ya. Ketika masa kecil Ustadz itu kan sering ke musola, sering adzan gitu ya, asar gitu. Nah saat itu tidak ada yang pergi ke masjid. Ustadz masih kecil, masih umur ya SD ya, umur kelas 5, kelas 4. Habis itu sudah lama nunggu jamaah, nggak ada yang datang. Datang satu orang, namanya saat itu namanya Kandit, dia tuh orang bisu. Mau nggak mau kita komat, artinya kita salat bertiga sama teman Ustadz, sama-sama masih kecil. Nah, kita masih kecil kan juga bingung gimana cara imam gitu kan, akhirnya kita menyuruh yang orang bisu itu jadi imam. Ya, seperti itu. Jadi orang yang dia sholatnya tidak memakai ucapan itu adalah orang yang bisu. Atau orang yang dalam keadaan terikat. Orang dalam keadaan terikat. Misalkan dia lagi diculik, atau lagi diancam, dia diikat pakai tali. Gimana sholatnya? Ya sholat pada waktu itu. Akan tetapi tetap dia harus mengganti ketika di masa longgarnya. Itu maksud daripada ghaliban di situ. Makanya yang belum punya buku beli, usaha. Karena ini insya Allah penting ketika kalian nanti bukan di sini lagi, gitu ya. Kemudian dalam sholat apakah disyaratkan yang namanya khusyuk? Tidak disyaratkan. Misalkan ada sholat dia tidak khusyuk ya, sholatnya tetap sah. Adapun fadilah atau keutamaan atau terima atau tidak terimanya ya kembali kepada Allah. Seperti yang Ustaz utarakan dulu. Yang penting kita tidak meninggalkan daripada rukun daripada sholat. Nanti kita bahas di syarat sahnya sholat atau di rukun sholat. Seperti yang Ustaz katakan di awal, sholat itu hukumnya wajib. Terus bagaimana bagi orang yang meninggalkannya? Boleh nggak orang benar-benar tidak sholat? Boleh nggak orang tidak sholat itu? Tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Bahkan dia itu digolongkan dari kemarin yang Ustaz pernah ajarkan ke kalian, hayawanun muhtaram dan ada hayawanun ghairu muhtaram. Apa hayawanun muhtaram itu? Yang dihormati. Ya, yang dihormati. Kalau hayawan ghairu muhtaram yang diperbolehkan, bukan wajib, diperbolehkan untuk bahkan sampai seperti itu. Ya, salah satunya adalah siapa? Orang yang meninggalkan sholat karena memang dia sengaja. Selain daripada tarikus sholat, siapa lagi yang termasuk dengan ghairul muhtaram? Zanil muhsan, orang yang sudah menikah tapi berzina. Siapa lagi? Al-kalbul aqur, anjing yang gila, galak. Ya, yang bukan lunak ya. Murtad. Terus Kafir harbi. Ya, orang kafir harbi yang bukan kafir harbi itu yang kita perangi, yang dia tidak ada kesepakatan dengan muslim, orang Islam. Itu boleh, bukan wajib ya, Bu. Boleh. Nah, sampai segitunya hubungan daripada seseorang atau seorang yang dia mengaku Islam dengan ibadah sholat. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya barang siapa yang dia itu tidak sholat, maka dia itu bisa saja dihukumi murtad secara tidak langsung. Dihukumi murtad. Sampai sebegitu kerasnya hukum dalam menentukan
hukuman kepada orang-orang yang tidak salat. Di sini memang banyak penjabaran daripada ulama. Nanti bisa jabarkan. Jadi di antaranya adalah dia itu dihukumi murtad apabila benar-benar dia mengingkari gitu. Dia ngaku Islam tapi mengingkari salat. Akan tetapi kalau misalkan dia memang tidak salat karena memang malas gitu. Karena memang sudah kebiasaan tidak salat, maka itu tidak dihukumi murtad. Dia tetap dihukumi Islam, akan tetapi tetap dia ada mendapatkan hukuman. Ya kalau dalam negara Islam, maksudnya negara yang sistem pemerintahnya Islam, di situ pasti ada hukuman. Wajib sholat, diminta sholat, suruh tobat, kalau tidak ya dibunuh. Itu kalau di negara Islam. Tapi kalau negara kita Indonesia yang demokrasi ya tidak berlaku. Ya seperti yang kita amalkan ya, sholat apa enggak sholat ya terserah situ kan gitu. Lana amaluna walakum amalukum. Kalau misalkan memang kita sudah menasehatinya, sudah kita menegurnya, tapi dia tetap tidak mau melaksanakan sholat, ya kembali kepada diri masing-masing. Jadi Ustadz hanya menjelaskan secara hukum Islam sampai segitunya disuruh dibunuh. Tapi ingat, yang membunuh adalah bukan kita, bukan tetangga, bukan orang-orang sekitar, tapi siapa? Hakim, imam yang bisa menentukan hukuman daripada orang yang tidak sholat. Ingat, ini hanya berlaku di negara Islam. Negara kita bukan negara Islam. Memang mayoritasnya Islam, tapi bukan negara Islam. Paham kalian? Jadi kita demokrasi, Pancasila ya. Intinya gue sholat ya suka-sukaan, gue nggak sholat juga apa urusanmu kan gitu. Ya demokrasi, bebas dalam menentukan pandangan kan gitu, atau sudut pandang. Adapun ada yang pendapat kedua misalkan, ya kalau misalkan ada orang dia benar-benar tidak mau sholat, jangan langsung dipaksa, jangan langsung dijudge, jangan langsung dimarahi, ditegur. Ajaklah baik-baik dengan perkataan yang lembut. Biqaulin layyin. Ditanya alasannya kenapa kamu nggak sholat. Karena kalau misalkan kita pendekatannya itu secara emosional ya, itu insya Allah orang yang dia meninggalkan sholat akan berubah, merasa seakan-akan diperhatikan. Ini ada beberapa ulama yang berpendapat seperti ini. Jadi ada yang keras, yang tadi sampai haknya itu bisa dibunuh kalau misalkan dia tidak mau bertobat, tidak mau melaksanakan sholat. Ada yang tadi yang pendapat yang yang kedua, yaitu tadi diajak secara baik dinasihati, pendekatan secara emosional. Antum ada pertanyaan? Paham ya? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil tasbih. Bukan sholat zikir dengan udah sholat ya, misalkan Anca udah sholat, udah tadi dengar adzan itu kan juga termasuk ingat Allah, dengan ingat kepada Allah itu juga dikatakan adalah sholat. Yang penting berdoa bil khair, berdoa dengan kebaikan. Secara bahasa, secara definisi, paham ya? Tapi kalau secara syarat bukan seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Ya sebelum sholat harus apa? Taharah, betul kan? Harus wudu. Kalau dia nggak wudu maka sholatnya tidak seperti yang Ustaz terangkan di bab taharah. As-salawatul maktubah wa uqatuha. Salat-salat yang diperintahkan dan waktu-waktunya. Ada berapa salat? Ada berapa waktu? Ada 5. Dan di antara 5 itu ada 7 waktu. Ada yang 6, ada yang perkiraan ada 6 sampai 7 waktu. Jadi salat itu kan memiliki 5 waktu, betul nggak? Waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, asar, subuh. Nah di antara 5 waktu ini, dalam satu waktu itu juga ada pembagian waktu lagi. Udah nangkep nggak? Udah nangkep belum?
Jadi dalam satu waktu misalkan duhur, dalam satu waktu itu ada pembagian waktu lagi. Nanti kita baca. As-salawatul maktubah. As-salawatul maktubah itu adapun salat maktubah yang diwajibkan, khamsun itu ada 5. Yang pertama adalah al-dhuhr. Pertama adalah salat zuhur. Kenapa dinamakan salat zuhur? Ya karena memang dia itu dhahirah. Maksudnya kan siang hari itu kan jelas, kelihatan. Makanya dia disebut dengan zuhur. Zuhur dhahirah, maksudnya kelihatan karena memang di pertengahan siang hari. Wahi arba'u raka'atin. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada yang 3? Ada yang 2? Ada. Apa? Jamak qashar salah ya? Jamak sendiri, qashar sendiri. Nanti kita terangkan. Adapun nanti kalau penggabungan jamak qashar itu beda istilah. Wa awwalu waqtiha zawalus syams. Ya, awal kali waktu dikatakan itu masuk waktunya salat zuhur itu kapan? Ketika zawalus syams, matahari sudah mulai tergelincir. Paham kalian? Paham nggak kalian? Jadi mataharinya itu bawah ini. iya. Wa akhiruhu masiru dhillu kulli syai'in mislah siwa dhillil istiwa. Nah, adapun waktu akhir daripada waktu zuhur ketika panas atau cahaya matahari itu udah mulai redup-redup gitu. Jadi kalau siang itu kan kelihatan terang gitu. Ya. Kalau misalkan mau habis waktu zuhur atau mendekati waktu asar ya ketika di situ ada dhil, ada apa namanya? Jadi kayak ada bayangan gitu. Bayangannya itu ya udah mulai apa namanya? Gelap gitu. Tapi bukan gelap seperti maghrib enggak. Jadi udah mulai berkurang seperti itu. Oh, bayangannya sama kayak orang itu. Di seluruh. Ya. Kalau ini kan biasanya dalam ilmu falak ya. Kalau kita kan biasanya ilmu Google kan. Itu. Jam 3 lebih 5 asam. Ya. Zuhur jam 12 kurang 45 kan. Ya intinya bisa juga apa namanya? Ya tadi, jadi kalau kalian di siang hari yang mulai panas, kalian kalau ada bayangan itu kan apa namanya terang gitu ya, terang apa enggak kalau siang? Terang ya? Hah? Enggak terlalu terang, ya. Tapi kalau udah mulai habis, iya terang ya. Tapi kalau udah mulai habis, itu kan udah mulai yasiru dhillu kulli syai'in islah siwa dhillul istiwa, kecuali bayangan istiwa. Ya intinya bayangan daripada matahari itu tadi. Kalau misalkan sudah mendekati waktu asar ya bayangannya udah mulai mengecil lah ya. Jadi kalau misalkan siang gitu. Wa yatajazza ila sittati awqat. Nah, waktu zuhur itu ada 6 waktu. 6 atau sampai 5 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang utama. Waktu sunnah. Kapan? Ya awal kali masuk waktu zuhur. Itu kita ketika matahari zawal. Maksudnya matahari zawal itu ya udah di atas gitu ya. Itu yang pertama waktu fadilah. Bentar saya buka ini dulu.
yang jelas zawalul syamsi itu matahari itu seakan-akan sudah namanya udah mulai turun sedikit gitu ya ke barat gitu. Jadi memang di atas tapi dia sudah mulai ya, tergelincir. Namanya tergelincir itu kan kayak jatuh gitu, tapi bukan jatuh. Udah kayak apa ya, agak miring gitu. Ini yang tahu memang orang-orang ahlul falak. Kalau kita kan orang-orang ahlul Google ya. Duhur, tit, ada alarm. Jadi waktu sunnahnya adalah awal waktu ketika sudah apa namanya menunjukkan bahwasanya itu adalah waktu zuhur, ya sudah itu adalah apa namanya disunahkan dari sisi waktunya ya untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ada waktu ikhtiar, waktu jawas ya, waktu jawas itu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Kapan waktunya? Ya dari awal waktu sampai akhir mau habis waktunya sholat zuhurnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan waktu hurmah, waktu yang haram, yang dilarang untuk dikerjakan. Misalkan anca dia itu sengaja ntar aja lah sholat, ntar aja lah gampang, tapi dia apa namanya mengakhirkan sholat, menunda sholatnya sampai mau waktu asar, sampai nggak cukup gitu loh. Dia melaksanakan sholat zuhur itu sampai mau salam itu nggak sampai habis benar-benar sudah masuk ke waktu asar gitu. Atau misalkan dia rakaat kedua sudah adzan asar, padahal dia sebelumnya punya waktu banyak gitu. Dia sengaja gitu. Itu maksudnya waktu haram. Jadi hukumnya adalah dari sisi waktunya. Tadi ada waktu sunnah, waktu fadilah, kemudian ada waktu jawas, waktu diperbolehkannya untuk sholat, kemudian ada waktu haram, waktu yang dilarang. Waktu ikhtiar ya sama aja dengan waktu jawas ya. Kemudian ada yang namanya waktu udur. Nah, waktu udur ini karena dia ada halangan. Seperti apa? Jamak. Jadi ntar aja lah sholat duhurnya bareng sama asar. Kan kita lagi di Dufan. Contoh. Kalau aja. Tapi nanti kita jelaskan tentang masalah jamak dan qasar. Memang di situ disyaratkan sampai salasa marohil, 3 marhalah. Sampai batasnya itu kalau di kilometerkan itu perkiraan 84, 80, 86 lah. Tapi nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang namanya waktu darurat. Waktu darurat. Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang haid. Misalkan dia orang lagi haid di waktu duhur, 1 menit sebelum waktunya habis ternyata dia suci, maka dia saat itu wajib untuk sholat duhur. Paham kalian? Nggak usah tuliskan. Jadi dalam waktu sholat, di dalam waktunya sholat itu juga ada waktu lagi. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah, ya bahasanya sunnah, disunahkan untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Yaitu kapan? Pertama kali waktu.
pertama kali masuk waktu sholat tersebut. Yang kedua adalah waktu jawab, ya, jawab atau ikhtiar. Ya, ikhtiar ini ya diperbolehkan. Jadi kapan kita diperbolehkan untuk sholat? Misalkan contoh sholat duhur, ya ketika masuk waktunya sholat duhur. Min zawali syams ila apa tadi? Ila masiri dil kulli syai'in mislah gitu. Kemudian ada yang namanya waktu haram. Waktu haram kurma ya. Waktu kurma itu ketika waktunya itu sudah tidak sampai, tidak cukup untuk dibuat sholat. Dia baru Allah rizki azan udah, dia namanya waktu dengan syarat dia sebelumnya memang tidak ada tidak ada apa gitu, memang dia sengaja untuk menunda, itu namanya waktu. Jadi dia dapat dosa dari sisi waktu gitu ya. Ada waktu darurah. Darurah itu bagaimana contoh orang haid ya. Orang haid contoh waktu duhur ternyata dia sudah suci 1 menit sebelum masuk waktu asar. Maka waktu duhur nih dia masih haid, ternyata 1 menit sebelum masuk asar dia sudah suci contoh. Kok bisa tahu saja? Dia yang lebih tahu gitu, kapan berarti. Nah, maka saat itu dia diwajibkan sholat. Dan itu diperbolehkan walaupun sudah masuk waktu asar. Paham? Tapi kalau misalkan dia suci tadi ya, misalkan 1 menit, kemudian dia tidak sholat, ya dia wajib kok wudu. Namun sekali ya, beda 1 menit atau sekian detik lah, kayak MotoGP kemarin ya, beda 0,5 detik gitu ya. Seperti itu. Ada yang namanya waktu udur. Nah, ini karena jamak biasanya. Waktu jamak. Ketika kalian menjamak sholat, antar aja lah sholat asar. Antar aja lah sholat duhur, nah, gabung dengan asar. Antar aja sholat maghrib, gabung dengan isya. Ada juga waktu karoha. Intinya waktu karoha itu waktu yang sudah mepet-mepet gitu ya, waktu krusial gitu. Sudah mau habis waktunya. Enggolin. Gitu ya. Ya 5 menit sebelum asar. Atau 10 menit sebelum asar. Atau 15 menit sebelum asar. Itu kalau kita pakai perkiraan waktu. Tapi kalau pakai perkiraan yang mufalak ya ada di sini definisinya. Agak sulit sih kalau dijabarin. Jadi kita pakai waktu aja ya. Perkiraan 5 menit sebelum masuk waktu asar, atau 10 menit sebelum waktu asar, atau misalkan asar ya 10 menit sebelum masuk waktu maghrib, atau 5 menit sebelum masuk waktu maghrib. Ya sama saja, semuanya dalam 5 waktu sholat semuanya masuk ya, bisa dikategorikan dalam 7 waktu ini kurang lebih. Jadi dia mendapatkan hukum dari sisi waktunya. Misalkan dia sholat kayak kita ini, selalu sholat di awal waktu. Jadi kita punya 2 fadilah, 2 pahala. Yang pertama dari sisi sholatnya, yang kedua dari sisi waktunya. Kadang ada orang sholat tapi dia dosa, yaitu tadi orang yang nunda sampai maksudnya keluar daripada waktu sholatnya itu tadi. Gitu ya, paham ya? Jadi semua waktu ya semua
waktu lima waktu sholat itu tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu masuk ke kategori atau definisi 7 waktu ini. Itu wal asru wahia arba'u raka'atin. Adapun asar itu waktunya adalah 4 rakaat. Wa awal waqtiha idza sara bil kulli syai' mislah wa zada qalilan. Nah, maksudnya adalah ketika bayangan daripada ya matahari ya. Bayangan seseorang itu ya. Intinya kalau kita siang itu kan terkadang bayangan itu kan Kecil. bukan gede ya. Kalau pas dari mana Pak? Dia kecil di bawah. Kalau tengah banget dia kecil kan di bawah begini aja. Iya, yang Ustaz enggak maksudnya gini loh. Kalau asar itu seakan-akan sudah kayak menyatu gitu loh. Paham enggak? Iya, udah apa? Menyatu. Iya, sejajar ya. Ini harus belajar ilmu falak ini. Tidak soro dulu dulu. Ahli ilmu falak kita. Bayangan. Soro itu apa? Soro. Menjadi. Iya ya betul. Ini apa nih? Ini apa? Oh ya, apa namanya? Kalau misalkan bayangannya itu sama tingginya. Ya, emang kalau siang Kecil ya? Pas. Kecil ya? oh iya. Pas. Ada bayangan. Bawah dia. Soalnya di tengah Tapi kalau misalkan sudah sama berarti sudah mulai asal. asar. Ya, kita. Jadi apa? Apa? Badi. Wow. Nah, itu namanya maksa. Kalau maksa udah waktu asar. Ahli ilmu falak. Ya, jadi intinya akhir daripada waktu duhur ketika bayangannya itu sudah sejajar gitu ya. Adapun kalau misalkan asar sejajar tapi agak tinggi sedikit gitu ya. Tapi kalau duhur itu masih kecil ya Mas. Oh. Wal maghrib wa hiya salasu raka'at. Wa awal waqtiha ghurub. Ghurub apa di situ? Burusi stamsi. Ya kuningnya matahari itu ya. Cangkangnya itu ya. Biasanya kalau udah mau sore. Iya, itu kan mulai habis itu kan kuning-kuningnya. Apalagi kalau misalkan ya kalau nggak kuning apa orange gitu ya. Cangkangnya gitu. Cangkangnya. Wa akhiru buyu batu syafaq al-ahmar. Adapun terakhir daripada waktu maghrib, ketika sudah waktu maghrib itu kan masih ada kayak matahari kan masih ada sedikit ada gitu ya. Bukan matahari di sini apa? Syafaq al-ahmar. Merah-merah itu. Iya merah-merah itu. Apa bahasanya itu ya? Mega merah. Ya mega merah ya. Mega mendung. Jadi maghrib itu kan belum apa nggak sampai gelap gitu kan, masih ada ya itu merah-merahnya tadi. Mega merah bahasanya ya. Adapun terakhir daripada waktu maghrib ya ketika hilangnya mega merahnya itu, nah, bukan mega mendung ya, mega merah. Bukan mega bintang ya kayak Anca. Ya. Wal isya'u adapun waktu isya yaitu 4 rakaat. Wa awal waqtiha adapun awal kali permulaan waktunya adalah buyu batu syafaqil ahmar ya ketika buruk, ketika terbenam ya daripada mega merahnya itu tadi. Wa akhiruhu tulu'ul fajri adapun akhir daripada waktu isya ketika terbitnya fajar. Jadi ketika fajarnya itu terbit maka
sudah mulai waktu subuh. Nah, di sini ada tulu'ul fajri as-shadiq, ada tulu'ul fajril kadhib. Jadi ada fajr shadiq, ada fajrul kadhib. Terkadang untuk melihat apakah itu benar-benar fajar yang dimaksud, itu kita harus memastikan tentang bayangan fajarnya itu tadi. Kalau misalkan fajarnya itu tiba-tiba hilang, ya berarti bukan fajar gitu ya. Kalian tahu fajar ya? Pagi. Iya, fajar itu menjelang pagi gitu. Jadi di situ kan ada bayangan gitu kan. Ketika kalian jalan subuh misalkan, kalian jalan subuh, nggak ada lampu, pasti kan kalian masih bisa melihat di sekitar. Dan kalau kalian lihat di atas pasti masih ada kayak bayangan gitu ya, kayak bayangan daripada bulan ya, bulan atau apa gitu. Pernah nggak kalian subuh keluar gitu, ya kan? Di atas kan kayak masih terang gitu, itu namanya fajar shadiq, benar-benar fajar. Ada yang fajar yang bukan fajar, habis terang nutup lagi. Nah, ini kalau kita nggak ada jam ya, kalau ada jam gampang. Jam 4 lebih 10 udah fajar, udah mulai fajar beneran gitu. Makanya ditutupnya karena awan atau apa tadi? Memang gitu. Ya memang karena kegelapan gitu. Jadi fajarnya itu bukan fajar asli. Kadang fajarnya keluar habis itu nutup lagi. Bukan asli terang banget gitu, nggak terang banget. Ya terang banget, terang. Makanya kalau kalian pengen membuktikan, jalan kalian ketika subuh. Kalau kita berdasarkan jam itu kan kadang kayak kemenak ya, ada alur falak, kita kan menentukan dengan jam itu kan bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Tapi kalau Ustadz husnuzonnya sih lebih, untuk lebih hati. Bisa jadi sekarang kan adzan subuhnya jam 4 5 apa 4 gitu ya. Bisa jadi mulai daripada fajar shadiq itu jam 4 kurang gitu. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita main bener-bener pas gitu loh. Penentuannya itu harus detail gitu. Sesuai gitu. Tapi berhubung kita mengandalkan jam, ya makanya alun falak dari Kemenak, dari panitia, dari pengurus pusat gitu kan, untuk lebih hati-hati. Dan setiap daerah itu kan beda. Tanggal ya. Wahia rakaatani. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Wa awal waqtiha tulu'ul fajr. Ketika munculnya fajar. As-shadiq, harus as-shadiq, benar-benar fajar, bukan fajar abal-abal. Maksudnya setelah ada cahaya hilang gitu. Wa akhiruhu tulu'us syams. Adapun akhir daripada waktu habis daripada salat subuh ketika benar-benar munculnya. Adapun waktu subuh ya bisa dibagi seperti ada waktu hurma. Ya nanti 10 menit sebelum waktu. Ya biasanya kalau kalian di sini nggak tergambarkan, tapi kalau di rumah 5:30, 6:30 itu udah waktu itu bukan waktu hurma ya, itu udah nggak masuk waktu itu. Nggak contoh misalkan ya ada apa, dia bangun offset dari waktu itu udah nggak kehitung ke waktu ini ya. Jadi kita katakan bukan waktu hurma, tapi lebih daripada waktu hurma. Kalau waktu hurma kan dia masih mepet banget. Ada waktu gitu. Ada harus sholat. Ada yang bertanya? Ada harus sholat. Adapun al-asya allati tadfa'u
takhiris salah an awqatiha. Adapun ada beberapa perkara yang kita ini diperbolehkan untuk tidak sholat pada waktunya. Boleh. Antusias gitu ya. Mau diamalkan sama Anda. Ini Ustaz mau menerangkan ke kalian tapi jangan diamalkan ya. Sekedar untuk Di rumah aja. pengetahuan ya. Nanti Di rumah aja. Nah, di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan ya yang berlaku yang diperbolehkan untuk tidak sholat pada waktunya. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Misalkan dia tidur, maka dia diperbolehkan, maksudnya ketiduran ya, untuk tidak sholat pada Waktunya. Kalau dibangunin kan orang yang bangun. contoh. Enggak, ini dengarkan dulu. Biasakan. Sabar memang dia pengen menjatuhkan orang. Gak bisa ini. Dengan syarat yang pertama, dengarkan. Dengan syarat yang pertama apa? Tidurnya sebelum waktu masuk sholat. Berapa kira-kira? Sebelum masuk waktu Jam sholat. 9 malam. Sebelum masuk waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya masuk ya. Ya contoh misalkan Ahmad, Salah. Zainal misalkan. Mau sholat duhur jam 12 dia tidur setengah 12 gitu. Bablas asar. Ya intinya sebelum masuk waktu sholat itu diperbolehkan. Makanya ketika ada lah di antara kalian ya tidur sulit dibangunin, Ustaz nggak bangunin. Karena tidak ada kewajiban dalam membangunkan karena dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ya bisa kita nggak usah bangunin lah. Insya Allah. Makanya ini Ustaz hanya memberikan maklumat tapi jangan diamalkan ya. Tetap bangunkan kan kalian gimana masa nggak dibangun? Ini buat Ustaz aja nih. Paham kalian? Dia diperbolehkan tidak sholat pada waktunya misalnya ketiduran. Ini jelas karena akdar ya, karena memang udur gitu. Ada pengecualian gitu. Ada halangan, benar-benar halangan yang tidak bisa dihindarkan gitu. Kecapean. Tidur dengan syarat sebelum masuk waktu sholat. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan dia tidurnya sudah masuk waktu sholat, nah ini pengecualian. Misalkan sudah masuk waktu duhur, tidak ada, kan tidur bentar ah. Itu tidak boleh. Kalau misalkan dia yakin tidak bangun atau dia takut bangunnya Bagus. pasti asar ya. Tapi kalau misalkan dia yakin bisa bangun atau dia sudah ngomong ke temannya atau orang untuk membangunkan dia, maka itu tidak apa-apa. Tapi dengan syarat yakin ya. Dia yakin bangun tapi kebelabasan itu tidak apa-apa. Paham kalian? Iya, Pak. Tapi Amalkan dia. Nanti siapa yang nih? ya ini Ustaz hanya sekedar kasih pengetahuan, tapi jangan diamalkan. Iya, iya. Ya nggak apa-apa diamalkan, tapi tetap Sekali-kali nggak apa-apa. harus mengerem ya. Paham kalian? Tadi yang kedua, dia boleh tidak sholat pada waktunya. Kita dia tidur ketika sudah masuk waktu dengan syarat dia yakin bisa bangun. Kalau misalkan ternyata dia nggak bangun, ya nggak apa-apa karena dia sudah yakin dan biasanya bangun dan sudah itu yang pertama. Yang kedua biasanya dia sudah ngomong ke teman untuk ngebangunin dan biasanya dibangunin. Ternyata suatu saat nggak dibangunin, temennya lupa misalkan. Semuanya dosa. Ya nggak apa-apa karena lupa gitu kan. Dia nggak dosa, jadi nggak apa-apa. Paham kalian? Paham. Kecuali kalau misalkan dia tidur pada waktu udah masuk sholat, tapi dia nggak yakin bangun. Nah ini yang tidak boleh. Sadar diri juga sadar diri juga. Apanya nggak Nggak bisa bangunin? dibangunin. Bangunin diri lagi. Weh, kok pernah nanya semua? sama niat sama kenyataan tuh berbeda tipis kan. Ya kita kan gini menghukumi orang dari luarnya. Ya kan Bukan itu dari dalamnya. urusan orang tersebut, bukan urusan kita. Semuanya kembali ke orang ke individu masing-masing. Pribadi. Kan ini diperbolehkan tapi tetap berlaku hukum waktunya. Apa? Hukum waktunya tetap berlaku. Kira? Kan ini Hukum waktu itu tuh. diperbolehkan, Ah, berarti tetap tapi
itu waktunya tetap berlaku. Hukum waktu. Iya. Kita sudah nggak bahas ini lagi. Kita bahas untuk masalah diperbolehkan untuk tidak sholat di dalam waktu. Ya kalau kamu tadi gimana bintang waktu ini, iya masih masuk. Ya gimana dia mau mendapatkan waktu fadilah? Ya mungkin dia dapat waktu ya jawas atau waktu karohah gitu. Atau waktu hurma. Paham kalian? Paham. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, ini masih masalah tidur nih. Misalkan ada orang yang dia biasanya begadang. Biasanya Gak ada. begadang. Namanya orang begadang itu kan dia tidurnya kan pasti sebelum waktu sholat subuh, betul nggak? Iya. Tidurnya jam 3:30. Tadi kan Ustadz bilang kan diperbolehkan ketiduran yang penting belum masuk waktu sholat. Nah, kalau subuh ini pengecualian. Kalau subuh pengecualian. Di sini ada dua pendapat. Kalau untuk sholat subuhnya ya. Kalau untuk sholat subuhnya, misalkan dia biasanya begadang dan begadangnya itu sampai melarang dia atau mencegah dia atau membuat dia tidak sholat subuh. Begadang itu jam 3. Namanya orang jam 3 bangun jam berapa? Gak mungkin jam 4. Jam 3. Ya sekarang tuh biasaan. Iya gitu. Iya. Bukan di sini. Ya biasanya kalau orang tidur jam 3 itu kan gak mungkin jam 4 bangun. Betul nggak? Pasti bangun jam 8 kalau nggak jam 12. 9 jam 12. Nah untuk yang Lama yang seperti ini itu pengecualian tidak Boleh. tidak boleh. Boleh. Kecuali kalau misalkan dia yakin yang kayak tadi ya dia bisa bangun dan sebagainya, bisa tidur 1 jam cukup, atau dia bilang ke teman untuk nonton. Ini menurut pendapat ya ulama juga gitu. Pendapat pertama. Adapun menurut pendapat kedua boleh secara mutlak. Yang keduanya. Yang mudah. Misalkan begadang nonton bola, Oh itu ada faedah. 3:30 sudah selesai. Subuh jam 4, dia tidur 3:30. Ya menurut pendapat yang kedua tidak apa-apa, Itu karena ada, memang dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ada kakak belum? Udah. Untuk masalah tidur. Ya, udah paham? Ada pertanyaan? Adapun hukum membangunkan orang, dengarkan Dahlan sama Anca biar tahu. Adapun hukum dalam membangunkan orang tidur, kalau misalkan tidurnya sebelum sholat, sebelum masuk waktu sholat, hukumnya sunnah. Makanya Ustaz kalau melihat contoh Anca ya, tidurnya kan sebelum masuk waktu sholat, makanya Ustaz bangunin. Tapi kalau hukum daripada orang membangunkan orang tidur ketika sudah masuk waktu sholat, hukumnya wajib. Misalkan si Anca udah waktu dulu tapi dia tidur, nah itu wajib untuk dibangunkan. Kalau enggak, ya namanya hukumnya wajib. Kalau enggak dibangunkan ya Tidur lagi tadi. ya itu beda lagi. Kalau sudah usaha ya gimana lagi. Yang penting sudah membangunkan. Kalau misalkan dia sulit dibangunkan ya kembali ke masih manusia itu sendiri. Paham kalian? Ini masalah tidur. Tadi yang masalah subuh paham ya? Paham. Selain subuh. Mau ikut yang pendapat yang pertama atau pendapat yang terserah. Ya, alhamdulillah Ustaz bilang seperti halnya yang kemarin ulama kita nggak cuma satu, banyak. Ini juga sama-sama madhab Syafi'iyah, sama-sama alimnya, sama-sama kuatnya dalam berfatwa. Kalau Ustaz sih biasanya mengambil pendapat yang kedua. Misalnya memang memudahkan, yasir wala yasir, tapi jangan menggampangkan. Yang pertama ya. Yang kedua adalah an-nisyan. Diperbolehkan tidak salat dalam waktunya. Sebab yang kedua adalah lupa. An-nisyan, lupa. Paham? Misalkan lupa karena murojaah Quran, misalkan Rizky murojaah 3 juz.
lupa sholat duhur atau lupa sholat asar. Loh bener, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pasti. Makanya kita harus bersyukur punya penyakit lupa. Kalau kamu nggak, lo bener. Kalau kalian nggak lupa, kamu punya masalah kan ingat. Iya. Kalau kamu nggak lupa punya utang ingat gitu. Makanya punya lupa itu benar-benar sunnatullah. Bersyukur harus syukur gitu. Tapi ya harus dipakai yang sebenarnya. Jangan ketika murojaah Quran, alhamdulillah lupa gitu. Orang ini enggak, itu salah. Kena pula. Salah. Atau ketika ya gitu ya. ketika ujian dan sebagainya. Ada teman kita. Paham ya? Jadi lupa dalam sholat, lupa untuk tidak sholat itu diperbolehkan dalam hal apa? Misalkan murojaah atau kerja. Bahkan dalam hal kerja pun boleh. Lupa setoran. Bukan pasaran, Lupa setoran. Beda lagi kita sholat ya. Masa orang Misalkan dia kerja dia lupa untuk sholat itu tidak. apa-apa. Kan kadang orang lupa saking memang fokus pekerjaan. Ingatnya pas puasa. Apa? Ingat pas puasa. Iya. Dan jangan sampai dia itu ada rasa sengaja dibuat dua. Yang tidak boleh lupa, contohnya apa? Misalkan dia melakukan pekerjaan maksiat, misalkan main judi. Main judi lupa nggak sholat, gimana ini? Mau sholat, Ya kasih kan satu. main judi terus sholat kan nggak ada hubungannya. Contoh, tapi ya biasanya ada orang yang masih setengah beriman itu, judi tetap Sholat kodok. sholat, sholat terus maksiat jalan kan gitu kan? CMJ. Atau pekerjaan-pekerjaan yang makruh, contoh Anjing. contoh main PS misalnya, lupa nggak sholat duhur, lupa nggak sholat asar, bener-bener lupa karena main, ya tetap dosa. Tapi kalau tadi yang murojaah belajar sampai lupa, murojaah Quran sampai lupa, itu dia nggak dosa. Atau dia kerja lupa, itu dia nggak dosa. Atau dia main catur dan lain sebagainya. Atau dia main bola futsal misalkan, lupa. Masa dulu pernah soalnya. Futsal jam 5, selesai jam 7, Surabaya kan, bener-bener lupa saat itu, lupa belum saat maghrib, tapi bener-bener lupa. Ya udah Ustaz, dosa, itu kan sesuatu yang makruh. Gitu. Paham ya? Coba-coba lah. Kemudian al-jamu, jamak, jamak itu boleh tidak sholat pada waktunya. Itu dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan hujan itu boleh. Nanti kita terangkan dalam jamak dan makruh. Sholat jamak karena ya, atau karena bepergian itu boleh tidak sholat pada waktunya. Ada pertanyaan? Ada. Yang terakhir adalah al-ikrah. Orang yang diancam. Yang diancam. Diancam tidak boleh sholat. Kalau kamu sholat, aku bunuh. Nah ini boleh tidak sholat saat. Paham kalian? Kalau misalkan kamu sholat, bakal ada misalkan apa gitu, ada suatu keburukan bagi yang diancam. Di sini ada 4 syarat daripada ancaman. Yang pertama adalah qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin aw tadallul. Jadi yang pertama adalah orang yang mengancam itu dia bisa meyakinkan kepada siapa yang diancam dengan kekuatan, misalkan dia punya pistol, misalkan dia punya pedang, atau dia punya jabatan, misalkan dia ketua geng misalkan, Nandang. atau dia penjahat kelas kakap misalkan gitu. Jadi kita yang merasa diancam itu benar-benar takut gitu, bukan yang kita yang diancam kayak nyepelehin. Nah itu bukan dipaksa. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istiwasa. Jadi yang diancam itu benar-benar lemah, dia tidak bisa untuk membela diri gitu. Karena memang dia lemah. Soalnya si pengancam ini dia lebih kuat gitu, dia punya power. Jadi si yang diancam itu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa kabur, nggak bisa minta tolong. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, dhanul mukrah annahu inimtana'a fa'alal
mukrih ma khawwafahu bih. Nah, jadi yang diancam dia itu punya anggapan kalau misalkan saya melakukan apa yang sesuatu yang dilarang oleh yang mengancam maka akan terjadi. Yang mengancam mengatakan kalau kamu sholat di pedang udah langsung di leher, udah pasti langsung tancap gitu. Jadi dia benar-benar yakin. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah takuna hunaka qarinatu ikhtiar. Tidak ada pilihan lah, tidak ada pilihan lain. Nah, kalau misalkan 4 syarat ini terpenuhi, maka kedudukan ancam mengancam itu bisa menjadi udzur dalam sholat. Gimana kalau misalkan diperkosa? Betul. Betul. Gimana kalau diperkosa? Misalkan contoh nih. Anjay berdosa. Laki-laki ya. Kalau perempuan ya nggak bisa. Perempuan gimana? Dia misalnya diperkosa. Ya dia tidak dihukumi zina. Karena dia dipaksa, dia tidak ada hukuman gitu. Kalau perempuan diperkosa karena memang dia gimana? Dipaksa sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, beda lagi kalau laki-laki diperkosa dengan perempuan. Nah, iya kan ada laki-laki yang diperkosa dengan Aku mau, perempuan. Pura-pura nggak mau aja. Apa? Berapa? Jangan juga. Nah, di sini ada 2 pendapat. Rezeki Pendapat yang pertama, dia dikatakan zina. Karena nggak mungkin laki-laki itu dia lebih kuat. Tapi kan ada laki-laki yang lemah, yang laki-lakinya lebih lemah kaki ya Allah. ya paham ya. Ini yang Ustaz Nasir adalah laki-laki yang diperkosa perempuan. Menurut pendapat yang kuat, dia zina. Tapi pendapat yang kedua, ya dia akan dipaksa, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, saya juga pernah. Iya, Pak Udiga ada bos. Yang bisa jadi. Makanya ada 2 pendapat. Yang menjadi perdebatan itu adalah ketika yang dipaksa adalah laki-laki. Kalau perempuan jelas, perempuan itu tidak dihukumi zina karena memang dia dipaksa. Dia mau mengelak juga nggak bisa. Kalau misalkan ada perempuan dia jago bela diri, dia jago silat dan sebagainya, itu pengecualian. Kan nggak semuanya perempuan bisa seperti itu. Ya, intinya laki-laki dia lebih kuat dari perempuan. Ya, yang jadi pertanyaan laki-laki diperkosa oleh perempuan, laki-lakinya nggak kuat. Jadi intinya ajzul mukroh. Jadi contoh yang diperkosa laki-laki itu dia merasa lemah, tidak bisa melawan daripada perempuan. Ya bisa jadi perempuannya dia silat gitu, dia punya senjata gitu. Kalau ada serbu banyak perempuan. Yang laki-lakinya kan ada sekarang kalau kita lihat wanita-wanita modern itu kan kadang dia lebih smart, lebih lincah, lebih aktif kan gerakannya daripada laki-laki kan. Kan ada seperti itu. Paham kalian ya? Paham. Ya kalau laki-laki ada 2 pendapat, dikatakan zina dan dikatakan tidak zina. Tapi kalau perempuan tidak dikatakan zina, maka dia tidak mendapatkan hukum. Wallahu a'lam. Nah, tadi udah alhamdulillah. Nakro doa kafatul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.